Hai semuanya, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke dua museum untuk kembali mengingatkan kalian mengenai sejarah Indonesia. Museumnya apa aja? Tonton videonya sampai akhir. Seperti di video-video sebelumnya guys, video ini juga dibuka dengan aku dan teman-temanku yang menunggu Jaklingko di dekat sekolahan. Dan dibarengi dengan suasana yang hujan-hujan gerimis gini, menurutku enaknya sih tidur ya, bukan ke museum. Oke, kita udah naik Jaklingko menuju stasiun Jatinegara. Tara, kita udah sampai di depan stasiun Jatinegara dan ini tinggal nyebrang. Di situ kita langsung naik kereta, guys. Nah, ini kita lagi nunggu keretanya datang, jadi kita pakai jalur Cikarang Line dan kita akan turun di stasiun Sudirman. Hahaha. Oke guys, kita udah sampai di stasiun Sudirman dan ini kita kalau melihat dari Google Maps tinggal jalan sedikit untuk sampai ke museum tujuan pertama kita, yaitu Proklamasi. By the way, kita kejebak hujan deras banget di sini, banget. Nah, guys, ini Jadi ini kita udah keluar stasiun Sudirman dan aku kesel banget karena di sini hujan deras banget guys. Jadi kita tapi bagus banget, kayak jalanannya bagus banget. Jadi nggak terlalu bad mood gitu, cuman bete jadi basah deh. Ya, pada akhirnya kita sampai sih guys, dan gak sempat nge-record di perjalanan karena tiba-tiba sederes itu lagi. Bahkan lihat teman-teman aku udah banyak banget yang ganti kostum, yang tadinya pakai sepatu ganti sendal karena emang kita selepek itu. Untung aku enggak sih ya, karena aku sigap untuk berteduh. Nah, kita udah masuk dan ini adalah hal kesal nomor 2 karena ternyata nggak bisa bayar cash. Jadi kita harus pakai dompet digital. Untung temen aku ada yang punya saldo, jadi kita bisa masuk. Untuk harganya sendiri cuma Rp2.000 per orang. Jadi guys, di spot pertama ini dijelasin mengenai pertemuan para proklamator kala itu dengan Maeda. Jadi, pada 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Maeda di kediamannya sepulang mereka dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan nih kepada Maeda bahwa akan ada persiapan menjelang Indonesia merdeka. Yang singkat ceritanya, para proklamator ini kemudian menjelaskan kepada Maeda bahwa mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Nah, di sampingnya ada replika patung ketika mereka sedang berdiskusi mengenai proklamasi Indonesia. Mereka ini adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Karno sendiri mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Selanjutnya, di samping replika patung, ada teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno. Nih, isinya adalah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita udah selesai di lantai 1 dan sekarang kita akan menuju lantai 2. By the way, ini tangganya dikasih red carpet. Aku berasa princess Disney, enggak princess Jawa, karena pakai kebaya terus naiknya di iniin red carpet.
Sampai deh di lantai 2. By the way, di lantai 2 ini tuh lumayan sepi daripada lantai 1 dan lebih dingin daripada lantai 1. Jadi teman-teman, di lantai 2 ini itu difokuskan untuk menceritakan bagaimana sih keadaan pulau-pulau di Indonesia menjelang proklamasi. Apa aja sih yang terjadi, misalnya dimulai dari Pulau Jawa, terus di Kalimantan, Sulawesi, kira-kira apa saja yang sedang terjadi menjelang kemerdekaan. Selanjutnya ini ada biodata singkat tentang Bapak Laksamana Muda Tadasimaeda. Jadi kurang lebih beliau adalah orang Jepang yang bertugas sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang memberikan izin untuk rumahnya dipakai mendiskusikan naskah proklamasi. Next, kita ke ruangan yang berjudul Sumatera ini yang isinya kurang lebih mengenai Bapak Soekarno, di mana pada 1938 beliau harus menghabiskan masa pembuangannya di Bengkulu. Kemudian ini juga ada pesawat dan awan-awan lucu gitu. Dan ya, ini diceritain secara singkat biodata Bapak Soekarno. Nah, kita akan pindah nih guys ke ruangan berikutnya, yaitu kurang lebih ruangan ini itu berisi mengenai hal-hal yang terjadi setelah pasca proklamasi. Bisa dilihat ini lebih ke kunjungan-kunjungan presiden dan wakil presiden setelah proklamasi, misalnya ke Yogyakarta, terus berkunjung ke Bangka, kemudian ada perjanjian Roem-Royem, terus ada penyambutan Jenderal Sudirman, dan ada juga pertemuan presiden dengan Jenderal Sudirman. Nah, di sini tuh ada poster gitu di mana tertera pengibaran bendera merah putih tahun 1950 di Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan dengan sangat meriah. Karena setelah pengakuan dari kedaulatan tadi, akhirnya pada saat itu Indonesia resmi menjadi sebuah negara. Selanjutnya, di ruangan bertuliskan Maluku dan Papua ini membahas mengenai penyerahan Hindia Belanda, kemudian juga dibahas mengenai 4 serangkai tentara peta, bahkan anggota-anggota dari BPUPKI. Banyak banget guys ternyata. Terakhir di sini dijelaskan mengenai pengetikan ulang draft naskah proklamasi oleh mesin ketik. Dan di ruangan ini kita bisa dengarkan langsung penjelasannya melalui 3 bahasa. Ayu Timur ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. After being announced and agreed by all attendants. Nah, ini beneran terakhir di ruangan terakhir, yaitu ada pengesahan naskah proklamasi yang dihadiri oleh banyak sekali tokoh seperti misalnya ada Soekarno-Hatta, Bapak Rajiman dan Soekarni, dan banyak lagi.
Oke, kita udah selesai di museum pertama dan ini masih gerimis-gerimis halus gitu. Jadi kita akan lanjut ke museum kedua di video selanjutnya. Bye bye.